merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Kaliputi. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang guru SDN 1 Kaliputi kelas 5, Ibu Yuli. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Sanusi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah percakapan praobservasi yang mana nantinya observasi ini bertujuan untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Yuli lakukan. Adapun tujuan praobservasi kali ini yaitu Bu Yuli mampu mempersiapkan lebih awal sebelum melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Ketika Bu Yuli sudah siap nantinya pasti akan lebih percaya diri. Di samping itu saya mohon izin untuk mencatat percakapan praobservasi kali ini ya Bu Yuli ya. Ada beberapa yang saya tanyakan pada Bu Yuli terkait dengan proses pembelajaran yang akan Bu Yuli laksanakan. Pertama, setiap pembelajaran itu tentunya memiliki sebuah tujuan Bu Yuli. Bisakah Bu Yuli sampaikan atau jelaskan dari tujuan pembelajaran yang ingin Bu Yuli capai? Terima kasih sebelumnya Pak Sanusi ya, yang sudah mempercayakan ke saya dan mengapresiasi saya dalam mengajar. Yang pertama, dalam pembelajaran ini saya akan merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yaitu peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan pada bilangan cacat sampai dengan 1 juta. Baik Bu Yuli, berarti tujuan pembelajaran yang Bu Yuli sampaikan dan yang saya tangkap yaitu memahami bilangan caca dengan sampai dengan 1 juta ya Bu Yuli? Iya betul Pak Sanusi. Baik Bu Yuli. Kalau terkait area pengembangan nanti pada saat proses pembelajaran, area pengembangan di bagian mana Bu Yuli yang akan saya observasi? Pada area pengembangan, saya akan mengembangkan kompetensi profesional melalui materi bilangan caca yang disampaikan secara jelas dan mendetail kepada siswa agar mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, saya mengembangkan kegiatan pembelajaran yang berdifferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Yang untuk diferensiasi konten, saya menyediakan materi pembelajaran yaitu menggunakan buku paket sebagai acuan dan juga buku LKS. Setelah itu menggunakan lembar LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Yang untuk proses, saya membagi siswa dalam menjadi 4 bagian kelompok. Kebetulan satu kelas itu terdiri dari 20 siswa. Saya dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Yang mana kelompok 1 dan 2 itu mengerjakan soal secara mandiri. Dan yang untuk kelompok 3 saya menggunakan LKPD. Yang kelompok 4 saya menggunakan pembimbingan yaitu dengan menggunakan pengawasan secara berkelompok. Jadi saya bagi secara acak gitu Kak, per kelompoknya itu. Untuk pelaksanaannya tetap gimana Bu? Kalau untuk pelaksanaannya itu kan saya menggunakan LKPD. LKPD itu terdiri dari 3 TP, membaca, menulis, dan menentukan nilai tempat bilangan. Jadi LKPD itu nanti saya serahkan kepada murid dan sejauh mana pemahaman murid terhadap materi yang saya sampaikan Pak. Untuk pembagian kelompoknya apa anak memilih sendiri atau bagaimana Bu? Untuk pembagian kelompoknya saya pilih secara acak. Jadi yang untuk yang kurang pandai mengenai daya tangkapnya itu saya gabungkan dengan yang sangat pandai. Jadi tidak saya pandai-pandai sekali tidak, yang bodoh-bodoh sekali tidak. Jadi saya acak, jadi beragam gitu loh Pak. Jadi biar ada kolaborasinya dengan teman sebangku atau teman itu. Berarti diacak nih? Diacak pembagian materi kelompok. Untuk pengembangannya Bu ini, Ya. pengembangannya nanti lebih kepada kompetensi profesional melalui materi bilangan caca ya Bu ya? Ya. Kompetensi yang bagaimana Bu ini coba? Kompetensinya itu saya lebih ke spesifikkan Pak. Kalau yang tujuan pembelajaran nanti kan memahami bilangan caca sampai dengan 1 juta yang untuk TP-nya. Yang untuk pemahaman kompetensi profesionalnya saya tuh melalui materi bilangan caca yang dibahas adalah nilai pecahan nilai uang sampai dengan 100.000. Oh, berarti nanti
kompetensinya membaca, menulis, Dan kemudian menentukan menentukan nilai tempat tempat bilang caca Iya, ya. Bu. betul, Pak. Baik Bu Yuli, untuk strateginya Bu Yuli, ada hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Yuli di kelas. Bagaimana strateginya Bu Yuli? Baik Pak Sanusi. Untuk strategi yang saya terapkan di dalam kelas yaitu yang pertama saya menyusun RPP ataupun modul ajar yang berdiferensiasi namun terintegrasi dengan PSE, kompetensi sosial emosional. Dan untuk kompetensi sosial emosional itu bisa terlihat dari pada waktu kegiatan persepsi ya, di mana murid membaca doa sebelum memulai pelajaran. Terus yang kedua memeriksa kerapian atribut siswa ataupun seragam siswa, itu termasuk dalam kegiatan sosial emosional. Dan yang kedua, saya mempersiapkan media pembelajaran yang mana media itu mudah sekali dipahami dan dikenali murid dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nilai uang kertas ataupun uang logam. Jadi murid itu, saya menyediakan uang kertas dan murid yang menyebutkan berapa nilai uang tersebut. Selain itu saya juga mengarahkan siswa untuk mengeluarkan uang sakunya dan menyebutkan nilai bilangan uang saku tersebut. Gitu. Satu persatu saya disuruh menyebutkan nilai uang saku yang mereka pegang. Terus strateginya Bu Yuli biar anak ini Paham. Ya. dengan bentuk nilai uang gimana? Ya. Agar murid itu paham menggunakan nilai uang, kan mereka kan mendapatkan uang jajan dalam kesehariannya Pak, dan mereka kan sudah paham mana nilai uang 2.000, 5.000, 10.000. Nah itu kan sudah paham mereka itu. Jadi di situ kan murid bisa memfilter istilahnya, memilah mana yang nilainya satuan, mana yang nilainya puluhan, mana yang ratusan ribu. Mereka sudah paham karena itu medianya sudah dikenali dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Pak, uang kertas ataupun uang logam tersebut. Berarti nanti dalam pembelajaran Bu Yuli siswa itu diajak untuk praktek ya? Iya, praktek langsung ya? Praktek langsung gitu. Misalnya dengan misalnya beli di kantin, kan mereka menggunakan uang kan. Nah, itu berapa nilai uang tersebut kan bisa dibandingkan dengan apa yang mereka beli gitu. Gitu. Berarti nanti Bu Yuli akan mempraktekkan dengan bentuk uang nyata ya Bu Yuli? Ya, uang nyata. Jadi uang kertas ataupun uang logam. Jadi murid kan bisa memahami perbedaan mana itu puluhan ribu, mana ratusan ribu, mana itu pecahan ribuan, satuan. Nah itu kan bisa mudah dicerna sama murid gitu loh Pak, dengan media seperti itu. Nanti kegiatan itu transaksinya berupa bagaimana Bu Yuli? Transaksinya itu misalnya ya saya bisa diintegrasikan seperti murid kalau jam istirahat kan beli di kantin Pak. Nah itu kan menggunakan uang kertas bisa, menggunakan uang logam bisa. Jadi disesuaikan dengan apa yang akan mereka beli gitu Pak. Seperti model drama-drama gitu ya? Bisa juga dipersiapkan seperti itu. Dan yang untuk ketiga Pak, saya untuk strateginya yang tidak lupa, saya itu menyusun LKPD lembar kerja peserta didik, yang mana LKPD itu memuat tiga tujuan. Yang satu itu menulis, membaca, dan menentukan nilai tempat bilangan gitu. Saya bagikan kepada siswa satu persatu gitu. Dari satu siswa satu LKPD gitu. LKPD itu membuat dari tiga pemahaman kompetensinya yang tadi saya utarakan kepada Bapak, seperti menulis, membaca, dan menentukan nilai tempat bilangan. Untuk bobot soalnya ini? Untuk bobot soalnya itu kan satu kompetensi ya Pak ya, menulis bilangan caca. Nah itu yang saya minta murid itu menulis bilangan caca, misalnya menyebutkan bilangan menggunakan huruf. Jadi saya acak Pak, misalnya itu dalam 10 soal itu yang 5, yang 2 itu, yang 3 itu sulit. Nanti yang 5 sedang, yang 2 lagi sangat sulit. Jadi saya bedakan gitu Pak. Saya acak gitu. Luar biasa strateginya ya Bu Yuli. Iya. Baik Bu Yuli. Iya. Berarti Bu Yuli nanti yang perlu dipersiapkan itu tadi RPP ya Bu Yuli. RPP. Kemudian media dan LKPD ya Bu Yuli. Iya. Bu Yuli, saya ingin mengetahui lebih dalam terkait rancangan pembelajaran yang Bu Yuli terapkan nanti di dalam kelas.
Mungkin bisa lebih terperinci lagi Bu Yuli untuk pemaparan pembelajaran yang Ibu Yuli rencanakan meliputi tentang metode, kemudian media Bu Yuli. Ya, baik Pak Sanusi. Untuk pembelajaran yang ingin saya terapkan di dalam kelas, yang pertama saya menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan diskusi secara kelompok. Di dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 siswa, karena di dalam kelas saya terdiri dari 20 siswa, jadi saya bagi menjadi 4 yang disesuaikan dengan kebutuhan murid tentunya ya Pak. Jadi dalam satu kelompok itu saya acak Pak, tidak mungkin saya yang pandai jadi satu dengan yang pandai, yang bodoh dengan yang bodoh, yang kurang mampu. Jadi saya acak, saya jadikan beragam untuk kemampuan ataupun daya tangkap mereka seperti itu. Yang mana pembelajaran diferensiasi tersebut saya integrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional seperti tadi yang saya sudah utarakan kepada Pak Sanusi, yaitu membaca doa, termasuk memeriksa kerapian, kan sudah tercakup dalam PSE itu Pak, sosial emosional seperti itu. Berarti metodenya menggunakan metode diskusi kelompok ya Bu Yuli? Iya, diskusi kelompok. Kemudian media pembelajarannya berarti Bu Yuli menggunakan uang kertas ya, uang logam begitu ya Bu Yuli? Iya, betul Pak. Berarti begini Bu Yuli, cukup komplit sekali tadi untuk untuk medianya, kemudian metodenya sudah dijelaskan, kemudian tadi pembelajarannya itu menggunakan pembelajaran diferensiasi ya Bu Yuli? Iya betul. Dan pembelajaran sosial emosional ya Bu Yuli? Iya. Dari semua yang Bu Yuli sampaikan, kapan nih rencananya untuk pelaksananya? Baik Pak Sanusi, untuk pelaksanaannya insya Allah saya akan menyesuaikan dengan jadwal mengajar, yang mana pada pelajaran matematika itu ada pada hari Kamis jam pertama dan jam kedua. Baik Bu Yuli, berarti mungkin nanti ketika pas Bu Yuli mengajar untuk jelasnya di hari Kamis ya Bu Yuli? Iya, hari Kamis jam pertama dan jam kedua. Namun sebelumnya saya informasikan bahwa nanti di dalam kelas Bu Yuli, saya pada saat observasi, saya minta izin Bu Yuli untuk mencatat segala jalannya proses pembelajaran, kemudian apa-apa yang perlu saya catat saya izin untuk mencatat. Kemudian Bu Yuli, untuk sebagai akhir dari pertanyaan dari percakapan pada hari ini, boleh saya minta refleksinya Bu Yuli, ya refleksi apa yang didapat dari hasil praobservasi kali ini Bu Yuli. Baik Pak Sanusi, banyak sekali refleksi yang saya dapatkan dari hasil praobservasi kali ini dengan Pak Sanusi, antara lain yaitu saya juga bisa lebih mempersiapkan diri lagi dalam hal pemaparan ataupun pembelajaran di dalam kelas. Selain itu saya juga bisa dapat mengevaluasi apa kekurangan-kekurangan diri saya dalam penyampaian materi, mungkin kurang mendetail atau mungkin kurang spesifik dalam menjelaskan kepada murid seperti itu Pak. Nah, untuk selain itu praobservasi ini juga bisa digunakan sebagai tolak ukur Pak keberhasilan seorang guru, yang mana kalau kita berhasil dalam mengelola atau memanajemen suatu kelas kan bisa terlihat dari pada saat kita memberikan lembar kerja peserta didik kepada murid. Apabila LKPD tersebut bisa dikerjakan secara baik ataupun mereka mendapatkan nilai di atas rata-rata, berarti murid ini akan berarti saya mempunyai gambaran, oh murid ini paham apa yang saya sampaikan. Berarti murid ini paham apa materi yang saya jelaskan, seperti itu Pak. Seperti itu terus. Selain itu ya Pak, ya kan banyak lagi sisi-sisi positifnya gitu loh Pak. Selain kita juga menjadi lebih profesional dalam praktek mengajar gitu kan, juga kita bisa lebih sharing dengan Pak Sanusi sebagai calon guru penggerak ya Pak. Nah gitu, jadi kan kita bisa Pak kekurangan saya mungkin nanti pada waktu mengajar kan bisa sebagai evaluasi diri saya sendiri gitu loh Pak. Oh, kekurangan Bu Yuli dalam hal ini terletak pada metodenya, strateginya kurang cakupannya kurang luas, atau kebutuhan siswanya mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya ajarkan, seperti itu Pak. Jadi mohon nanti
dievaluasi Pak gitu nanti untuk observasi yang pada hari Kamis nanti itu Pak. Baik Bu Yuli. Bagaimana perasaan Bu Yuli setelah kita melakukan praobservasi kali ini? Alhamdulillah senang ya Pak, kan kita bisa selain kita bisa sharing terkait pembelajaran di kelas, kita juga sharing masalah metode apa ataupun strategi apa ataupun media apa yang akan kita gunakan di dalam kelas sehingga pembelajaran di kelas itu bisa menjadi lebih maksimal gitu loh Pak, kan kita bisa saling tukar pendapat, saling tukar pikiran seperti itu Pak gitu. Senang Bu Yuli. Alhamdulillah senang Pak, bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu bagi saya gitu Pak. Dan semangat juga ya Bu Yuli. Iya betul Pak. Berarti nanti dalam pembelajarannya lebih semangat, lebih effort terhadap siswa ya. Iya betul. Kemudian Bu Yuli, yang Bu Yuli ceritakan tadi, yang sudah dijelaskan Bu Yuli, sekali lagi saya mohon izin Bu Yuli, nanti pada hari Kamis saya akan melakukan observasi terhadap Bu Yuli dan hal-hal yang penting akan saya catat. Kemudian insya Allah di hari Kamis kita laksanakan, dan semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita rencanakan itu sangat bermanfaat bagi kita, bagi siswa kita, dan bagi kedepannya untuk pembelajaran pendidikan yang lebih baik. Kita bertemu lagi di hari Kamis ya Bu Yuli. Iya betul Pak, bersama dengan kedua ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Ada. Ada siapa saja? Semoga teman kalian yang tidak masuk hari ini, yang lagi sakit, bisa segera masuk. Anak-anak, sekarang Bu Yuli akan memberikan materi tentang matematika, yaitu bilangan cacat sampai dengan 100 ya. Bilangan cacat sampai dengan 100. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Ya. Terus coba konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk
boleh saling bicara, tidak boleh saling aktif ya. Ya, saling tukar pikiran mengenai pelajaran. Ya, sekarang semuanya menghadap ke papan. Ya, bilangan caca sampai dengan 100.000. Pada poin pertama, Bu Yuli, tujuannya pembelajaran pada hari ini adalah menulis bilangan caca. Menulis bilangan caca. Misalnya, nah, bagaimana ini? Coba jauh satu tahu dulu. Bagaimana ini cara menghitungnya?
ribu. Coba perhatikan lagi. Duduk sidang. 22.420, betul? Oh ya, sudah paham semua berarti di sini ya. Nah, sekarang Bu Yuli balik lagi. Bu Yuli nulis hurufnya, kalian mau menyebutkan angkanya, contohnya. Ya. Coba agam. Tidak boleh takut salah. Kita akan belajar di sini, ya. Coba Bu Yuli minta angkanya dibaca dulu pelan-pelan. Nah, bagaimana angkanya? Bu Yuli minta angkanya. Nah, ini jawaban teman kalian agam 42.132, betul? Oh ya, lagi Bu Yuli kasih contoh soal lagi. Yuk, coba Atika. Bukan angkanya. Ya, yang di bawah. Perhatikan semua ke depan. Bu Yuli menuliskan 61.050. Betul apa salah? Baca, coba betulkan. Ya. Tadi Bu Yuli sudah menjelaskan penempatan angka 0. Di sana yang ketiga ya. Nah. Betul apa salah? Jangan lupa nolnya kalian tulis ya. Tadi yang Atika tidak ditulis. Jadi ini yang dinamakan 61.050. Berarti nolnya kalian tulis di tengah. Dewi Sri, tuh. Dia udah ngantuk ya. 61.701. Bagaimana angkanya?
membedakan? Bisa. Kembali ke materi berikutnya. Menentukan nilai tempat bilangan. Perhatikan semua ke depan. 752. Yang dua ini yang paling belakang menempati apa? Puluhan. Ya. Yang di tengah kalimat menempati nilai puluhan. Yang angka 7 menempati ratusan. Ya. Nah, kalau puluhan berapa nolnya? Ada yang dua. Dua ke satu. Ini berapa? 70.
dari bilangan yang paling ke berapa? Paling kecil 4.017. Ya, paling kecil. Terus yang kedua berapa? 4.117. Terus yang ketiga 4.127. Yang keempat terakhir 4.170. Ini dinamakan mengumpulkan bilangan cacat. Nah, sekali lagi Bu Yuli. Yuk, Bu Yuli ada 4 angka. Ini bagaimana menyebutkannya nama bilangannya? 6.110. Berapa bilangan yang paling kecil? 6.001 ya. 6.001 paling kecil. Bilangan yang kedua 6.010. Yang bilangan yang ketiga 6.110. Yang keempat 6.180. ini dan yang mengumpulkan bilangan cacat. Ya. Yuk, coba sekarang explain dulu biar kamu tuh ya. Berpasangan, dua-dua, berpasangan dulu, berpasangan, dua-dua. Soalnya sama Rehan. Maju, berdiri semua, berdiri berpasangan. Jangan punya pasangan dan bisa dapat apa? Ya, kita sama. Dia sama Neva. Nah, yuk, Bu Yuli kasih contoh misalnya sini. Sama Intan maju, kasih contoh ya. Nah, kasih contoh. Nah, kamu katakan seperti ini kan? Nah, kamu seperti ini rapat ya. Kita perhatikan, menjadi tikusnya Bu Yuli menjadi kuncinya. Ada 3 kata kunci ya. Menjauh, mendekat, tangkap. Menjauh, mendekat, tangkap. Ya, ada 3 kata kunci. Coba perhatikan ya. Nanti Bu Yuli yang menyebutkan, kalian yang memperagakan ya. Makanya coba. Nah, Bu Yuli seperti ini. Nanti kalau misalnya Bu Yuli bilang menjauh ya. Mendekat. Nanti kalau bilang tangkap, nah ditangkap
seperti ini. Yuk, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap.
Terus nomor 2 bagaimana itu? 24 6.700 bagaimana angkanya? 26.700 ya 42 ya iya angkanya yang diminta coba lihat 42 wah kok ada duanya 24 bagaimana penempatan tadi sudah dijelaskan kalau nolnya ini bagaimana membacanya di depan nolnya di tengah ya nah 62.024 berarti nolnya ada di tengah seperti tadi ya. Yang tidak paham soalnya boleh bertanya. Di situ menulis, membaca dan mengurutkan bilangan, menempati nilai bilangan. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Yuni ya, satuan, puluhan, ratusan, ribu. Ya dibagi dua tugasnya bisa Caca ya. Yang di sini kamu, yang di samping di bawahnya bisa Anila. Jajan temannya kasih juga temannya. Sama-sama mengerjakan ya. Ya. Kasih nama dua ya. Caca sama Anila. Nomor 2 bagaimana ini? Caca 26.000 bagaimana penulisannya Caca? Untuk yang nomor 2 kalau nggak salah itu hah? Nggak tahu gimana? 26 makanya bagaimana? Ini berapa kamu? 2 sama 4 betul apa salah? Ini kan angka 4 sedangkan di sini 6 ya sama dia betul kan? Kenapa? 26.700 kalau 700 nolnya berapa katanya Bu Yuli tadi? 2 kalau puluhan nolnya 1. ini enggak apa nih, Bu, Kak? Ya, kasih nama dulu biar gak hilang ya. Sudah, ya. 525.555 ya, teruskan sampai 10. Yang kurang paham bisa tanya sama Bu Yuli ya, Viko. Ya, ada apa-apa kalau udah cukup taruh di bawahnya.
65.000 bukan 60.000. Nomor 90.800. Ya. Itu dirubah saja. Nomor 2 sudah dirubah kan? Bu. Puluh ribuan. Iya kan kurang iya. Ini berapa, Bu? Yang nomor berapa? Nomor 3. Ini. Coba lihat yang nomor 3 berapa terang itu fotokopinya. Iklan. Berapa ini? 800 ya? 55. Iya. Iya kan? Iya seperti itu. Kalau puluhan berapa nolnya? 1. Kalau ratusan berapa nolnya? 2. Ratusan berapa nolnya? Ratusan berapa nolnya? Ribuan berapa nolnya? Ya 30 ribuan. Berapa nolnya? 10 ribuan? 4.
Bapak, ini angka berapa? 3 apa 5? 3. 30. Mana ribunya? Ribunya ditulis juga 34.000. Jangan langsung ratus. 34.650 ya. Ribunya ditulis juga ya. 27.500 ya. Ribunya ditulis, jangan nggak ditulis. Ya, kalau di bawahnya ada apa? Ada huruf 14.000. Berapa nih? 300. Iya, terus sampai ke bawah ya kan? Sudah. Ya, tunggu temannya ya. Tunggu temannya ya. 39. Berapa nih? Ya. 40 berapa kayaknya? 40.570 ya. Ini kok cuma 7? Puluhan jangan lupa ditulis nolnya 1. Ini bagaimana nih nomor 3 salah ini jatuh 65.520 salah nih 65.000 ya coba toko semua bagaimana penulisannya ini bilangan yang tepat 65.000 bagaimana penulisannya jatuh ya taruh dulu dipegang dulu ya 65.000 ya ya kenapa ya dilihat angkanya yang paling kecil sampai ke yang terbesar seperti yang di papan tadi salah kaca itu dibetulkan nomor 3 65.000 ya sudah betul tambah sekarang 520 bagaimana penulisannya 520 tulisan nol nolnya dihapus 5 dulu nah 520 ini nolnya dihapus 500
2, terus berapa? Nol. Nol, bukan 1, nol. Pinjam, kasih pinjam. Ini 0 dan 2 nih ya. 65.520 tambahin 20. Bagaimana 20? Nah, ya seperti itu. Yang untuk nomor 4, 13.450, salah nomor 4. Ini sama dia. Tipenya tinggal itu, buyur itu tipenya. Nggak ada. Salah nomor 4 itu. Jangan, jauh. Gabung Rizal ini salah puluh ribuan. Nolnya ada berapa katanya Bu Yuli tadi? Ada 4. Nolnya 4 di sini. Nolnya 4. Nah, kalau ribuan berapa ya? 3, berarti yang mana tuh ribuannya? Nah, tambahnya 3. Ratusan yang mana? Ya. Nolnya berapa ratusan? 2, tambahin 2. Puluhan sekarang. Nah, satuannya berapa? Nah, dibuat seperti ini sampai ke bawah. Kalau 10 ribuan nolnya 4, ribuan 3, ratusan 2 ya. Terus seperti itu. Apa Dani? 65.520. Terbalik yang ini yang di belakang ini salah. Yang 052 ini salah. 520. Bagaimana ini juga nolnya dihapus ini? Ya. 520. 5 terus 20. Sama seperti di atas Rizal. 520. Sekarang yang nomor 13.450. Nah, yang 045 ini terbalik. Nolnya tuh di belakang bukan di depan. 450. 400. Nah, terus 50. 5. Terus 0. Ya, terus ini 55.605. Bagaimana 605? Ada di mana nolnya? Ini yang tengah dihapus. 600. Nah, itu 650. Yang diminta 605. Berarti ada di tengah apa di belakang? Hah? Di tengah apa di belakang nolnya kalau 605? Di tengah. Berarti baru 5 terbalik ya. 5. Ya yang sudah duduk di tempat ya. Nah, nolnya di tengah. Nolnya dulu. Ya, hapus dulu. Nah, jangan lupa bilangan nol ya. Di tengah, di depan, di belakang. 605. 17.970. Sudah masalah apa?
Ya, bagaimana penulisannya itu? 970. Bukan di tengah nolnya. Diperhatikan kalimatnya ya. 970. Berarti nolnya di mana? Kok di tengah? 970 di tengah apa di belakang? 930 berarti di 3 terus seperti itu di belakang nolnya. 90.800. Ini bagaimana ini 9.800? Kurang apanya yuk? Nolnya ya. Coba lihat punyanya Adam, kelas. Sama ya. Berapa nih? 79. Coba lihat punya hafal A. Lokot. Malokot. Ini salah nomor 9. 81.000. Nah ini salah kamu. Ya, 81.000 yang diminta, bukan 80.000. Ini berapa ini? Ini berapa ini? Gulungannya ada 2 angka. Ya. Ya. Yang paling kecil gitu, diurutkan dari yang terkecil. Diurutkan dari yang terkecil. Itu salah Viko, yang diurutkan Viko. Udah, coba lihat dulu nih. 26.965.520. Iya, teruskan. 50. Yang mana? 56.000. Berapa ini angkanya? 56.000. Coba fotokopinya punya nyarikan. Yang ini berapa angkanya ini? Nomor 6. 88. 56.000 nolnya di depan, berarti 56.088 ya, karena nolnya di depan. Dengan 56.088 sudah kan? Ya, sudah, tunggu sebentar. Ini 90.800, 11.425, 80.000
39.000. Nah, betul. Dan ini kamu tulis apa? Huruf. Nah, ya. 34.006. 6 apa nih? 34.000 itu apa nih? 600. Mana tulisannya ratusan? 650. Ratusnya tulis sudah Biko sudah. Ya. Satuan tuh ada tahu nggak satuan? 17 ini kan 13. 930 terbalik nomornya 8 bukan di tengah. Gimana Sinta? Ya, dari depan 10 ribuannya ini aja. Ini kan 70, ini berapa? Nah, ini 78 ini ya, angka ratusannya ya. Sama ya. Iya, dilihat ratusannya ya, kalau sama angka depannya. 700.
paling kecil air ini 70.000 ya, 800. Mana yang kecil? Paling kecil mana? Kan 70.000 ya, itu 78.000. Lebih kecil 70.000. Jadi itu yang paling depan. Diurutkan dari yang paling kecil. Yang sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan. Siapa lagi yang sudah? Siapa lagi yang sudah? Amira Caca sudah? Ya, ada apa-apa. Oh, sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ersansi dari CKP Angkatan 11 SDN 1 Kayu Putih. Bersama saya ada Ibu Yuli, guru kelas 5, dan Ibu PP, Ibu Yulika. Baik, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuli, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Bu Yuli, kemarin kan kita sudah melakukan pra observasi, kemudian kita sudah melakukan observasi, dan kita pada hari ini akan melaksanakan pasca observasi. Tapi Bu Yuli, kabarnya hari ini gimana Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Begini Bu, untuk proses pasca pada hari ini kita akan mengevaluasi yang sudah Ibu lakukan pada saat observasi kemarin. Bu Yuli, Ya. Terlebih dahulu saya tanyakan perasaan Ibu selama kegiatan pembelajaran kemarin. Bagaimana perasaan Ibu ketika diobservasi?
Terima kasih Pak Sanusi. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih telah diberikan kepercayaan dan mengapresiasi selama pada waktu saya mengajar. Jujur saja, saya merasa senang karena dengan adanya observasi ini saya bisa mengetahui atau mengevaluasi apa saja kekurangan-kekurangan saya pada masa proses pembelajaran. Nah, Ibu, bisa Bu Yuli menceritakan pada saya tentang proses pembelajaran kemarin itu. Iya, baik Pak Sanusi, begini. Pada awal pembelajaran saya kan sudah merancang RPP atau modul ajar ya pada waktu itu. Nah, tetapi seiring berjalannya proses pembelajaran itu ada saya mengalami beberapa kendala ataupun kesulitan, misalnya karena mohon maaf ya Pak Sanusi ya, karena kemarin kan observasi itu kan direkam ya, saya diobservasi dengan Pak Sanusi di belakang. Sedikit banyak tuh saya nervous, grogi ya karena dipantau gitu proses belajar saya. Jadi durasi waktunya itu tidak sesuai dengan yang di modul ajar seperti apresiasi, kan itu kan ada kegiatan salam atau menyanyikan diri, itu tidak sesuai dengan sintaksnya gitu loh. Terus yang kedua ya, karena ini kemarin itu kan mapel matematika ya. Bagaimana kita ketahui mapel ini memang minatnya murid itu sedikit, karena satu ya mungkin karena berhitung atau apa kayak seperti itu, kadang memang peminatnya sedikit untuk murid itu. Nah, daya minat murid itu kurang gitu loh Pak terhadap pelajaran ini. Jadi kendalanya di situ saya. Ibu sudah menceritakan tentang kendala ini. Iya. Sebelum ke kendala, mungkin Ibu bisa menceritakan pada saya apakah rencana Ibu sudah tersampaikan di pembelajaran, rencana pembelajarannya seperti yang sudah disusun dituangkan di modul-modul itu. Yang di modul-modul itu yang saya implementasikan itu kan ada yang menerapkan KSE ya di kegiatan awal atau persepsi, dan untuk diferensiasi itu kan ada diferensi konten, proses, dan produk. Di diferensi konten itu saya menggunakan media pembelajaran Pak. Kebetulan itu temanya saya mengangkat bilangan cacah mulai dari puluhan ribu, ratusan ribu, dan ribuan. Nah, di situ saya menggunakan media pembelajaran yaitu mata uang kertas gitu Pak. Jadi uang logam, uang ribuan, terus puluhan ribu, sama ratusan ribu. Di situ saya istilahnya mengambil uang selembar kertas ya. Di situ murid disuruh menyebutkan menempati nilai apa tersebut, gitu, apa ribuan, apa puluhan ribu, apa ratusan ribu. Nah, seperti itu. Baik, Ibu sudah menceritakan tentang pencapaian ya, pencapaian betul di apa yang sudah Ibu rencanakan. Tadi Ibu juga menyebutkan masalah kendala-kendala. Iya. Kendalanya dalam pembelajaran Ibu yang sampaikan, apa kendalanya tentang Ibu? Kendalanya seperti yang saya tadi sampaikan, kurangnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika. Gitu. Terus yang kedua kan murid kurang bersemangat gitu loh. Saya kan sudah mencoba dengan menggunakan media pembelajaran yang tadi. Terus yang kedua saya juga menggunakan strategi dengan menyisipkan pada waktu di kegiatan inti itu saya menyisipkan ice breaking ya, jadi untuk mencairkan suasana biar nggak terlalu jenuh atau monoton. Kan anak-anak kan kalau matematika kan jenuh ya berhitung terus, jadi saya selingi dengan ice breaking gitu, jadi anak-anak biar sedikit nggak tegang gitu maksudnya seperti itu. Jadi kendalanya tentang minat ya, minat, situasi anak. Iya betul. Mungkin yang tegang gitu ya Bu. Iya. Dari Bukan hanya murid, gurunya juga tegang. Dari kendala ini Bu, dari yang sudah disampaikan, bagaimana solusinya Ibu dalam mengatasi kendala yang ini Bu? Ya, dengan seperti tadi itu yang saya ungkapkan ya Pak Sanusi, saya juga selain menggunakan media pembelajaran yang sudah saya tadi ungkapkan ke Pak Sanusi, juga yang kedua menggunakan ice breaking juga seperti itu. Nah, juga terus tadi pada waktu diferensiasi proses itu saya murid itu dia disuruh mencoba mengerjakan LKPD lembar kerja itu.
satu persatu untuk ada yang diskusi, terus yang per individu juga saya suruh maju ke depan gitu. Pas untuk diferensi produknya tuh murid-murid disuruh menyerahkan hasil LKPD yang sudah mereka kerjakan itu. Sambil lalu saya menyuruh salah satu siswa untuk ke depan untuk mempresentasikan apa hasil pelatihan mereka yang dikerjakan itu sesuai dengan yang LKPD-nya. Dalam mempresentasikan ya Bu, tadi memberikan presentasi. Dalam mempresentasikan hasil kerjanya siswa ini, Iya. itu bagaimana Bu? Secara mempresentasikan secara kelompok atau individu? Individu. Jadi saya menyuruh salah satu murid ya untuk mengerjakan salah satu tugas yang ada di LKPD di situ. Nah, di situ saya minta tolong murid untuk mengapresiasi kira-kira jawaban teman kalian ini betul apa salah gitu. Dan ternyata kan banyak betulnya, berarti mereka tuh paham gitu apa yang saya paparkan itu materinya gitu. Oh, jadi mempresentasikan Hasil LKPD secara berkelompok ya. Ya, berkelompok. Cuma presentasinya secara individu. Baik Ibu. Tadi dalam diskusi murid ada kendala, apakah ada kendala ketika siswa itu melaksanakan diskusi kelompok? Ya, kadang seperti tadi yang saya ungkapkan ya Pak Sani, kadang beberapa anak itu kadang terlihat kurang semangat, nah gitu. Terus apalagi itu terlihat kadang ada yang seperti yang mengantuk atau apa, jadi kan semangat kayak mungkin mereka merasa mata pelajaran matematika ini kan rata-rata memang sedikit peminatnya gitu, beda dengan kalau bahasa Indonesia atau apa kan bisa dicerna melalui logika ya. Kalau matematika kan berhitung gitu loh Pak, kecuali kalau memang anak itu kadang kan ada yang nggak suka berhitung, nah itu kan minatnya kadang beragam gitu loh Pak di dalam kelas itu. Baik Ibu sudah menyampaikan tentang metode, ya, kemudian strategi tadi, kemudian menyampaikan kendala-kendala juga sudah disampaikan. Kemudian Ibu mungkin ada solusi lain untuk mengatasi kendala-kendala yang tadi Ibu sampaikan. Solusinya ya saya juga menggunakan pada waktu diskusi kelompok saya menggunakan tutor sebaya. Jadi di dalam kelompok itu kan tidak semuanya pandai, jadi saya acak gitu Pak. Jadi misalnya yang kurang pandai dengan yang pandai, jadi tidak yang selalu kurang pandai dengan yang pandai, jadi heterogen gitu loh Pak, maksudnya bermacam-macam dalam satu kelompok gitu. Jadi saya acak itu masalah kepandaian gitu loh Pak. Jadi kan misalnya untuk yang pandai itu bisa saya gunakan untuk menjadikan tutor sebaya, bisa membantu temannya yang kurang mampu seperti itu. Wih, luar biasa Ibu. Iya. Jadi pencampuran nanti Ya, itu. Jadi pembiasanya bisa-bisa satu kelas itu Ibu. Iya, iya. Kemudian untuk yang Ibu sampaikan sudah tadi sudah menyampaikan metode strategi, kemudian kendala yang terakhir ini kendala, Iya. terus cara mengatasi kendala Ibu sudah menyampaikan juga. Kemudian kapan nih rencananya Ibu untuk merealisasikan atau melaksanakan antara yang kendala tadi, kemudian yang sudah Ibu temukan solusinya, itu kapan rencananya Ibu akan menerapkan itu? rencana saya menerapkan minggu depan pada hari Selasa jam pertama. Jam pertama matematika kan, jadi saya mulai mengimplementasikan pada hari ini juga. Kebetulan ini kemarin kan kita observasinya di pelajaran matematika. Iya. Ada rencana nggak untuk menerapkan metode ini yang disampaikan tadi di pelajaran lain? Iya, saya rencana memang menerapkan seperti ini Pak, strategi baik metode. Jadi saya juga selain presentasi kepada murid, saya juga menggunakan diskusi kelompok, juga menggunakan ice breaking seperti itu. Jadi murid tidak terkesan jenuh gitu Pak di dalam kelas seperti itu. Luar biasa Ibu, Ibu sangat penjelasannya sudah luar biasa. Tadi sudah menyebutkan metode, sudah disebutkan dirinci, kemudian strateginya bagus. Ketika Ibu sudah membacanya, ada kendala di dalam penyampaian pembelajaran itu, Ibu sudah menemukan solusinya ya Bu. Iya. Solusinya juga luar biasa tadi sudah disampaikan. Terima kasih Ibu. Jadi terima kasih.
kita sebagai pendidik, harapan kita itu menjadi pelayan bagi siswa kita. Semoga pelayanan kita terhadap murid menjadi berkah, bermanfaat dunia akhirat. Amin, amin. Terima kasih Bu waktunya Terima kasih juga dan Mas Sanusi. ya, terima kasih Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.